Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Gio, sebelumnya Bu Fenty mengucapkan terima kasih ya atas niatmu untuk membantu Ibu melepaskan kabel HDMI yang tertinggal di kelas. Tapi Ibu mendengar cerita dari teman-temanmu. Mungkin kamu lebih tahu kejadian yang terjadi di kelas tadi. Begini Bu, saya tidak sengaja Bu. Saya tidak sengaja merusakkan kabel HDMI tersebut. Tadinya saya hanya ingin melepaskannya saja Bu, namun saya menariknya dengan kasar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan loh. Bu Fenty juga pernah merusakkan barang milik orang lain. Pasti kamu kaget dan khawatir terhadap respon si pemilik barang. Iya Bu, ini pertama kalinya saya merusakkan barang milik sekolah. Apa yang kamu lakukan setelah tahu kabel HDMI tersebut rusak? Saya diam saja Bu, saya hanya meletakkannya di meja kelas dan tidak berani mengembalikannya kepada Ibu. Jadi kamu memiliki alasan kenapa membiarkan kabel HDMI tersebut di atas meja. Iya Bu, saya takut mengembalikannya sendiri. Ya wajarlah, untung kamu tidak bertindak lebih buruk, hanya tidak berani untuk mengembalikan kabel tersebut. Iya Bu, tadinya saya ingin melemparkan kesalahan saya kepada teman saya. Saya memilih diam, tetapi tidak berani mengakui kesalahan saya. Wah, luar biasa. Kamu bertindak benar dengan tidak melempar kesalahanmu kepada orang lain. Baik, sekarang kita lihat kembali. Kamu tidak sengaja untuk merusakkan kabel HDMI dan kamu juga tidak berani untuk mengembalikan kabel HDMI tersebut. Menurutmu tindakan kamu sudah sesuai belum dengan keyakinan atau prinsip kamu? Tidak Bu, Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keyakinanmu? saya harusnya bertanggung jawab atas kesalahan saya Bu. Setuju, kita harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kita buat. Tapi ada lagi loh keyakinan yang tidak sesuai dengan kesalahanmu. Kira-kira keyakinan apa itu? Saya harusnya berani mengembalikan kabel HDMI tersebut dan jujur mengakui kesalahan saya. Kira-kira kamu bersedia tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan? Bersedia Bu. Apa yang harus kamu lakukan untuk menunjukkan tanggung jawab tersebut? Saya akan selalu jujur mengakui kesalahan saya. Dengan jujur saya akan merasa lebih tenang dan masalahnya tidak akan terjadi. Saya juga akan mengganti kabel HDMI yang telah saya rusak. Baiklah, Ibu harap kamu dapat menjalankan nilai-nilai yang kamu yakini tersebut dengan konsisten. Kamu harus berani jujur dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah kamu lakukan. Terima kasih sudah berdiskusi bersama untuk menemukan solusi dari masalah ini, Gio. Ibu berharap lain kali kamu lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Baik. Sekarang silahkan kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sekali lagi, maaf ya Bu. Setelah melakukan kegiatan restitusi ini, saya merasa bahwa saya tidak dihakimi secara sepihak dan juga saya menjadi lebih berani untuk mengakui kesalahan yang saya buat dan jujur dalam melakukan apapun. Hai Zi, mari duduk di sini. Iya Bu, terima kasih. Ada apa ya Bu? Tidak apa-apa Zi, Ibu sudah lama tidak mengobrol dengan kamu. Ngomong-ngomong, kamu sudah punya pacar kah? Gimana ya Bu? Pacar ya Bu? Tidak apa Zi, memiliki pacar di usiamu adalah hal yang wajar. Ibu dulu juga pernah loh punya pacar.
Ya Bu, pacar saya ada di kelas 11A Bu. Itu Bu si Intan. Intan yang cantik itu kah? Wah, ntar kamu mencari pacar, Zi. Zi, kalau kamu pacaran, aktivitas apa sih yang kamu lakukan ketika pacaran? Hanya mau ngobrol saja Bu, supaya menambah semangat sekolah Bu. Oh, begitu. Istirahat siang tadi, teman-temanmu melihat kamu di pojok gedung berdua. Tentu kamu punya alasan bukan kenapa melakukan hal tersebut? Iya Bu, maaf saya tidak berniat berduaan di pojok gedung sekolah. Saya hanya menenangkan Intan yang sedang menangis. Dia dimarah oleh Pak Hari karena lupa membawa tugas yang harus digugurkan Bu. Kamu patut bangga terhadap dirimu karena kamu memiliki sikap yang baik dengan menghibur orang lain. Haruslah Bu, apalagi dia pacar saya. Betul, namun Ezi, mari kita lihat kembali tindakanmu berada di pojok gedung bersama Intan. Kira-kira apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan atau pilar-pilar sekolah kita? Tidak Bu, saya seharusnya tidak menghibur Intan dengan berada di tempat sepi. Pasti orang lain bisa berpikir buruk terhadap tindakan saya. Coba sebutkan 8 pilar yang ada di sekolah kita. Sense of belonging and responsibility to community, model citizenship, self-discipline, precision and respect for others, to be solution-oriented, communicate well, environmental and cultural awareness and sensitive, self-leadership independence. Jadi, dari 8 pilar tersebut, pilar mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu? Model citizenship, respect for others, and environmental awareness and sensitivity. Coba jelaskan. Seharusnya saya bisa menjadi contoh untuk teman yang lain. Saya juga harus menghargai orang lain di sekitar saya. Dengan tindakan saya, bisa saja orang-orang tidak nyaman. Selain itu, saya juga harus peka terhadap lingkungan. Saya sedang berada di sekolah. Seharusnya saya bisa menahan diri, Bu. Betul sekali, Eli. Pilar-pilar atau keyakinan tersebutlah yang harus kamu miliki. Untuk mewujudkannya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saya seharusnya tidak menunjukkan di depan umum, Bu. Apalagi di sekolah jika saya punya hubungan khusus dengan Intan. Selain itu, jika Intan memiliki masalah, harusnya saya minta dia untuk menceritakan masalahnya kepada Bu Banan, guru BK. Pasti Bu Banan lebih tahu solusinya dari masalah Intan. Wah, saya setuju sekali. Apakah kamu bisa memperbaiki masalah ini? Tentu Bu, Bagaimana caranya? saya akan berusaha menahan diri Bu dan memiliki sikap-sikap sesuai pilar sekolah kita. Selain itu, saya akan berbicara dengan Intan untuk membatasi diri dalam menjalankan hubungan kami Bu. Kalau perlu saya hanya akan berteman Bu. Kami bisa berpacaran nanti saat kami sudah sukses. Baiklah, Ibu harap kamu bisa konsisten terhadap komitmen tersebut. Iya Bu. Ezi, terima kasih sudah berbagi cerita kepada Ibu. Silahkan kembali ke kelasmu. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya dan percaya dengan alasan saya. Sama-sama, Ezi. Setelah melakukan kegiatan restitusi ini, saya merasa nyaman dan berani menceritakan pengalaman saya di sekolah. Saya tidak merasa terintimidasi dan saya belajar untuk menghargai orang lain, dapat menjadi contoh bagi orang lain, serta belajar untuk sensitif terhadap lingkungan.